Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildanasta Nurrahmayanti dari kelas 3 PAIC dengan NIM 27+402120 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Khalifah Daulah Abbasiyah yang berhasil mencapai puncak kejayaan. Yang pertama yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Kebijakan politiknya antara lain: yang pertama, Abu Ja'far memakai gelar Al-Mansur yang mengambil nilai-nilai Persia dalam pemerintahannya. Kedua, dalam masa pemerintahan Al-Mansur, ibu kota Bani Abbasiyah dipindahkan ke kota Baghdad dekat dengan ibu kota Persia. Ketiga, Abu Ja'far mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Keempat, di bidang pemerintahan, Abu Ja'far menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Kelima, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Keenam, jawatan pos tidak hanya sekedar untuk mengantar surat pada masa Al-Mansur, tetapi juga ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Ketujuh, Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Kebijakan keagamaannya antara lain, Abu Ja'far al-Mansur menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merangsang usaha pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, atau ilmu lain seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Yang kedua, Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi. Kebijakan politiknya antara lain: 1. Memperluas Masjid Madinah dan menghapus nama Khalifah Al-Walid pada dinding masjid untuk diganti dengan namanya sendiri. Kedua, mengembalikan harta kekayaan yang disita oleh ayahnya, Abu Ja'far al-Mansur, kepada pemiliknya dan membebaskan para tawanan politik dari kelompok Syiah, serta memerangi kaum kafir yang menyimpang dari ajaran Islam. Ketiga, memperbaiki sistem pembayaran pos tiap mil dan menambah pelayanan pos antara Mekah dan Madinah serta Yaman. Keempat, membangun gedung-gedung di sepanjang jalan menuju ke Mekah. Ia membangun kolam dan sumur untuk kepentingan kafilah di jalur yang dilalui para pedagang dan memberi santunan terhadap tawanan dan penderita penyakit kusta, agar tidak meminta-minta sehingga penyakit tidak menular kemana-mana. Kelima, membuat benteng-benteng pertahanan untuk kota-kota terutama Rusafah, Baghdad Timur. Yang ketiga, Harun al-Rashid. Kebijakan politiknya antara lain: 1. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial. Kedua, membangun pemandian-pemandian umum. Ketiga, keamanan terjamin walau ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Kebijakan keagamaannya antara lain: 1. Pada masanya hidup, terdapat para filosof, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Kedua, mendirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya, orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Ketiga, pada masa ini berkembang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. 4. Mazhab fikih tumbuh dan berkembang pada masa ini. Keempat, Khalifah Harun al-Rashid menunaikan ibadah haji setiap tahun yang diikuti oleh keluarga dan pejabat-pejabatnya, serta para ulama, dan berderma kepada fakir miskin. Yang keempat, Khalifah al-Ma'mun. Kebijakan di berbagai bidang baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang pertama, penerjemahan buku-buku asing. Kedua, mendirikan Baitul Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Ketiga, secara resmi menyatakan faham Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara. Faham ini ditolak oleh salah satu pendiri mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kelima, Al-Mu'tasim. Kebijakan politiknya antara lain: 1. Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Baghdad ke Samara, sebelah utara Baghdad. Kedua, melakukan perubahan sistem ketentaraan. Ketiga, praktek orang-orang muslim mengikuti perang sudah berhenti. Keempat, tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Keenam, Wasik bin Mu'tasim. Dia menunjukkan ketertarikan dalam belajar, sehingga dialah pelindung besar para sarjana, seperti seniman. Ia termasyhur karena bakat musiknya sendiri dan dianggap telah menyusun lebih dari 100 lagu. Yang ketujuh, Al-Mutawakil. Kebijakan politiknya antara lain membagi wilayah kekuasaan menjadi 3. Wilayah barat diberikan kepada Al-Muntansir, wilayah timur diberikan kepada Al-Musta'in, Syam diberikan kepada Al-Mu'taz. Kebijakan keagamaannya antara lain membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara digantikan dengan kepercayaan Sunni sebagai agama.